Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Keuangan Islam di Indonesia dengan dosen pembimbing kami yaitu Bapak Sutar Emir Hidayat, MBA. Anggota kelompok kami berjumlah 5 orang, yaitu Atika Oktaviani, Dita Feliska Zahra, Muhammad Bagus Sidik, Nahata Purwadewi, dan Norik Andrian. Garis besar: 1. Sejarah pasar keuangan syariah di Indonesia. 2. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia. 3. Ruang lingkup pasar keuangan Islam. Latar belakang: pasar keuangan Islam di Indonesia telah berkembang dari sebuah inisiatif kecil di awal tahun 1990-an menjadi sistem keuangan yang terintegrasi dan modern saat ini. Dengan dukungan regulasi yang kuat, inovasi teknologi, dan populasi muslim yang dominan, Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan Islam global. Sejarah pasar keuangan syariah di Indonesia. Sejarah pasar keuangan Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan bertahap dari sistem keuangan konvensional menjadi sistem ganda yang mencakup keuangan Islam. Awalnya pada tahun 1980-an dan 1990-an, gagasan ekonomi Islam mulai berkembang, melahirkan Bank Muamalat Indonesia, bank Islam pertama setelah krisis 1998. Regulasi diperkuat untuk memungkinkan bank konvensional menawarkan layanan Islam, dan pasar modal Islam mulai terbentuk pada tahun 2006 sampai 2010. Indonesia mulai menerbitkan sukuk korporasi dan sukuk negara, serta membentuk otoritas jasa keuangan untuk memperkuat pengawasan. Lalu pada periode 2011 sampai 2019 ditandai dengan pertumbuhan pesat, pengakuan internasional, dan peningkatan penerbitan sukuk. Sejak 2020 melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Islam, Indonesia telah berfokus pada integrasi dan inovasi, termaksud digitalisasi keuangan Islam dari penerbitan sukuk hijau. Saat ini pasar keuangan Islam Indonesia mencakup perbankan Islam, pasar sukuk, pasar modal Islam, regulasi yang kuat, dan inovasi digital, menjadikannya salah satu yang terbesar dan tercanggih di dunia. Pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Konteks dan latar belakang. Tahun 2024 menjadi periode penting bagi transformasi arah kebijakan keuangan syariah nasional. OJK bersama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan KNEKS menegaskan komitmen terhadap penguatan sektor keuangan syariah sebagai bagian dari tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang PPSK. Di tengah ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap tumbuh stabil sebesar 5,03% atau year on year, mencerminkan fundamental ekonomi yang solid. Stabilitas ini menjadi fondasi kuat bagi berkembangnya keuangan syariah nasional. Kedua, posisi dan prestasi global. Indonesia menunjukkan capaian gemilang dalam peta keuangan syariah dunia, yaitu peringkat keempat dunia dalam Islamic Finance Development Indicator 2024, serta peringkat keenam dalam total aset keuangan syariah global dengan nilai USD 162 miliar. Selain itu, Indonesia juga menempati posisi ketiga dalam kategori sukuk global, pertama dalam bidang edukasi dan penelitian, kedua dalam regulasi dan event keuangan syariah, ketiga untuk ESG, keuangan berkelanjutan, serta pasar fintech syariah Indonesia juga menempati peringkat ketiga dunia menurut Global Islamic Fintech Report 2024. Selain itu, keberhasilan penerbitan Green Sukuk dan Cash Wakaf Linked Sukuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pionir pendanaan hijau berbasis syariah dengan 16 penghargaan internasional dari lembaga seperti Euromoney, The Asset AAA, dan EFR Asia. Ketiga, pertumbuhan industri keuangan syariah nasional. Total aset industri keuangan syariah Indonesia di luar kapitalisasi saham syariah mencapai 2,883,67 triliun pada tahun 2024, tumbuh sebesar 11,67% year on year.
Komposisi sektor utama ini meliputi perbankan syariah dengan lebih dari 980 triliun, pasar modal syariah dengan lebih dari 1,7 triliun, industri keuangan non-bank atau IKNB syariah dengan 170,24 triliun, serta lembaga keuangan mikro dan pembiayaan syariah meningkat konsisten. Pangsa pasar aset keuangan syariah nasional mencapai 11,45%, naik signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, menandakan peningkatan inklusi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Kinerja sektoral. Yang pertama, perbankan syariah, total aset 980,29 triliun. Dana pihak ketiga atau DPK 753,60 triliun, tumbuh 10,9%. Pembiayaan 643,55 triliun, tumbuh 9,92%. Pangsa pasar meningkatkan menjadi 7,72%. Struktur industri terdiri atas 207 lembaga, 14 bank umum syariah, 19 unit usaha syariah, 174 bank pembiayaan rakyat syariah. Fokus strategi konsolidasi melalui roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah dari 2023 sampai 2027 untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi. Yang kedua ada pasar modal. 1. Pertumbuhan berkelanjutan pada kapitalisasi pasar saham dan sukuk yang sesuai prinsip syariah. Yang kedua, peningkatan penerbitan sukuk negara maupun korporasi, termasuk inovasi seperti sukuk retail dan sukuk tabungan. Yang ketiga, ada implementasi green sukuk dan instrumen berbasis ISG telah memperluas daya tarik bagi investor global. Kinerja sektoral yang ketiga, asuransi penjaminan dan dana pensiun syariah atau PPDP. Pertama, peningkatan aset total yang stabil. Kedua, peningkatan kualitas portofolio investasi syariah. Yang ketiga, roadmap 2024 sampai 2028 berfokus pada penguatan tata kelola dan inovasi produk. Yang keempat, teknologi keuangan syariah atau vintage syariah. Yang pertama, momentum yang kuat dengan Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam pangsa pasar vintage syariah. Yang kedua, fokus pada penguatan regulasi, pengembangan innovation sandbox, dan integrasi teknologi digital halal. Literasi, inklusi, dan ekosistem ekonomi syariah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bank Indonesia, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEX sedang memperkuat upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui yang pertama kampanye nasional seperti Gerak Syariah dan Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR. Yang kedua ada program edukasi publik termasuk iShafe 2024, pelatihan, dan Olimpiade Keuangan Syariah atau ISFO. Yang ketiga, kolaborasi dengan institusi pendidikan dan pesantren untuk mendukung pelatihan kewirausahaan dan penelitian dalam ekonomi syariah. Prospek dan arah kebijakan. Kebijakan keuangan syariah Indonesia ke depan berfokus pada yang pertama, penguatan regulasi dan tata kelola melalui harmonisasi dengan undang-undang, pengembangan dan penguatan sektor keuangan serta rencana pembangunan jangka panjang nasional dari 2025 sampai 2045. Yang kedua, digitalisasi dan inovasi produk keuangan syariah termasuk pengembangan keuangan hijau syariah dan ekosistem digital syariah. Yang ketiga ada konsolidasi lembaga keuangan syariah untuk mencapai skala ekonomi yang optimal. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi akar rumput melalui pengelolaan wakaf produktif, pesantren, dan industri halal. Yang kelima, peningkatan daya saing global melalui partisipasi aktif dalam penetapan standar internasional keuangan syariah. Selanjutnya, ruang lingkup pasar keuangan Islam. Pasar keuangan Islam adalah sistem yang menjalankan instrumen dan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem ini melarang bunga, riba, ketidakpastian yang berlebihan, gharar, dan perjudian maisir, serta memastikan bahwa semua aktivitas didasarkan pada keadilan, transparansi, dan aktivitas ekonomi real. Selanjutnya yaitu komponen utama. Yang pertama, pasar uang. Menyediakan likuiditas jangka pendek bagi lembaga keuangan Islam melalui instrumen seperti sertifikat deposito Islam, sukuk jangka pendek, dan pembiayaan Islam antar bank. Yang kedua ada pasar modal.
memfasilitasi pendanaan jangka panjang melalui sukuk atau obligasi syariah dan saham syariah yang tercatat pada indeks saham syariah. Yang ketiga, pasar valuta asing memungkinkan perdagangan mata uang berdasarkan transaksi spot, menghindari perdagangan spekulatif atau derivatif. Lalu yang terakhir, pasar derivatif dan manajemen risiko, termasuk instrumen manajemen risiko yang disetujui syariah seperti swap Islam atau instrumen lindung nilai berdasarkan aset real. Fungsi pasar keuangan syariah. Di sini ada dua, yang pertama sebagai sarana keuangan dan yang kedua menjaga stabilitas keuangan. Oke, yang pertama sebagai sarana keuangan. Intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana atau kita sebut dengan sohibul mal dengan pihak yang membutuhkan dana yang kita sebut dengan mudorib melalui mekanisme yang halal. Sebagai contoh, dalam akad mudorobah atau musyarakah, keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak, bukan berdasarkan tingkat bunga tetap seperti dalam sistem konvensional. Lalu yang kedua yaitu menjaga stabilitas keuangan. Dengan menghindari spekulasi dan transaksi berbasis bunga, pasar keuangan syariah berkontribusi pada sistem keuangan yang lebih stabil. Hal ini penting karena banyak orang yang enggan menggunakan layanan keuangan konvensional karena alasan agama. Akan tetapi, dengan sistem syariah, mereka tetap dapat menabung, berinvestasi, dan mengembangkan usaha semuanya dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, selanjutnya yaitu peran pasar keuangan syariah dalam perekonomian. Yang pertama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui sistem yang adil dan transparan, hasil usaha dibagikan berdasarkan risiko dan manfaat yang ditanggung bersama. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan inklusi keuangan, menyediakan akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang menghindari produk berbasis bunga konvensional. Oke, dari penjelasan materi yang telah kelompok kami sampaikan mengenai sejarah dan perkembangan keuangan Islam di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perkembangan keuangan Islam di Indonesia dimulai dan telah mengalami transformasi besar-besaran sejak awal 1990-an, dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai tonggak penting. Kini sistem keuangan Islam telah menjadi bagian vital perekonomian nasional dengan struktur yang kuat, inovatif, dan terintegrasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peran global dalam standar keuangan Islam internasional. Dengan fondasi yang kokoh dan dukungan lintas lembaga, Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk menjadi pusat keuangan Islam global yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di masa depan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan serta informasi kepada teman-teman kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.